Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fajra Madia dengan NIM 19136133 akan menjelaskan tugas geografi regional Indonesia mengenai iklim di Indonesia, bentuk relief di Indonesia, curah hujan di Indonesia, dan flora fauna di Indonesia. Yang pertama, kita akan masuk iklim di Indonesia. Iklim dapat kita definisikan sebagai ukuran rata-rata dan variabilitas kuantitas yang relevan dari variabel tertentu seperti temperatur, curah hujan, atau angin pada periode waktu tertentu yang merentang dari bulanan hingga tahunan atau jutaan tahun. Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim di Indonesia ditentukan dengan faktor berupa curah hujan yang menentukan perubahan iklim. Meskipun iklim Indonesia disebut sebagai iklim tropis, namun ada 3 jenis iklim di Indonesia. Yang pertama, kita akan masuk iklim monsun atau iklim musim yang terjadi karena angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Perubahan musim ini disebabkan oleh massa udara di Asia dan Samudra Pasifik, tapi pola angin lokal juga dapat mengubah pola angin umum. Pola angin ini terutama dapat berubah di pulau-pulau Maluku Tengah seperti Ambon dan Buru. Selanjutnya, iklim tropika atau iklim panas yang terjadi di Indonesia disebabkan karena letak Indonesia yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Ciri pertamanya yaitu kelembapan udara yang relatif tinggi atau di atas 90% dengan curah hujan tinggi pada musim hujan. Temperatur udara di wilayah iklim tropis juga mencapai rata-rata 18 derajat Celcius setiap tahunnya dan bisa mencapai 38 derajat Celcius pada musim kemarau. Selanjutnya, iklim laut. Indonesia dikenal juga sebagai negara maritim yang artinya memiliki lautan yang luas. Hal inilah yang menyebabkan salah satu iklim di Indonesia adalah iklim laut. Iklim laut adalah sejenis iklim yang biasanya ditemukan di sepanjang pantai barat di area garis lintang tengah di beberapa benua di dunia. Akibat adanya iklim laut yang bersifat lembab ini, maka bisa menyebabkan musim hujan yang berkepanjangan di Indonesia. Inilah peta iklim di Indonesia. Dapat kita lihat yang berwarna medium blue adalah iklim ekuatorial, sedangkan yang biru tua adalah iklim monsun, dan biru muda adalah iklim tropikal savana. Selanjutnya, relief di Indonesia. Relief adalah bentuk kekasaran permukaan bumi baik berupa tonjolan, dataran, atau cekungan. Permukaan daratan Indonesia sangat bervariasi. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki sejarah dan formasi geologi yang unik. Kita akan masuk relief daratan. Yang pertama, dataran rendah. Salah satu bentuk relief daratan yang berupa dataran dengan ketinggian 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, dataran tinggi yang merupakan dataran yang mempunyai ketinggian antara 200 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga itu gunung, bentuk tonjolan yang ada pada relief muka bumi. Yang keempat yaitu pegunungan dan perbukitan yang merupakan dataran tinggi yang terdiri dari gunung-gunung yang berbaris sehingga membentuk suatu gugusan. Yang kelima, sungai, yaitu aliran air yang mengalir yang berasal dari hulu menuju hilir. Inilah peta relief Indonesia. Dapat kita lihat yang berwarna coklat adalah daerah pegunungan, yang hijau adalah daerah perbukitan, yang oranye adalah dataran tinggi, yang kuning adalah dataran rendah. Selanjutnya, relief lautan. Yang pertama, landasan benua yang merupakan bentuk dataran luas yang ada di dasar laut dangkal dan berbentuk melandai. Yang kedua, gunung laut yang merupakan bentuk tonjolan atau gunung yang dasar ada di dasar laut. Yang ketiga, palung laut atau trench, yaitu dasar laut yang sangat dalam dan sempit. Yang keempat, guyot adalah bekas gunung api yang memiliki puncak datar dan tenggelam. Yang kelima itu lubuk laut atau beken, yang merupakan dasar laut yang memiliki bentuk cekung seperti lembah di wilayah dasar laut. Yang keenam, atol, yang merupakan pulau karang yang terdapat di laut dan memiliki bentuk menyerupai cincin yang besar. Yang ketujuh, pematang samudra, yang merupakan dasar laut yang bentuknya dangkal, memanjang, serta sempit. Yang kedelapan adalah lereng benua,
suatu bentuk relief berupa penurunan alas laut yang terjadi secara mendadak di daerah perbatasan landas benua dan laut dalam. Inilah peta relief lautan Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk curah hujan di Indonesia. Indonesia secara umum termasuk dalam kategori iklim tropis dengan dua musim, yaitu penghujan dan kemarau. Akan tetapi sebaran curah hujan di setiap wilayah Indonesia bervariasi karena berbagai faktor. Artinya, di Indonesia tidak ada batas yang jelas antara musim hujan dan kemarau karena Indonesia ada di wilayah daerah konvergensi antar tropik. Kita akan membahas pola curah hujan Indonesia. Yang pertama, pola hujan monsun, yang wilayahnya memiliki perbedaan yang jelas antara periode musim hujan dan periode musim kemarau, kemudian dikelompokkan dalam zona musim. Tipe curah hujan yang bersifat unimodial, satu puncak musim hujan Desember, Januari, Februari musim hujan, Juni, Juli, Agustus musim kemarau. Dapat kita lihat di wilayah Sumatera bagian timur. Selanjutnya, pola hujan ekuatorial yang wilayahnya memiliki distribusi hujan bulanan bimodial dengan dua puncak musim hujan maksimum dan hampir sepanjang tahun masuk dalam kriteria musim hujan. Yang ketiga, pola hujan lokal yang wilayahnya memiliki distribusi hujan bulanan kebalikan dengan pola muson. Yang keempat, pola hujan multiparten yang wilayahnya memiliki distribusi hujan bulanan hampir merata tiap bulan, tidak ada puncak hujan dan kemarau yang signifikan. Inilah peta pola curah hujan di Indonesia. Dapat kita lihat yang berwarna hijau adalah ekuatorial, yang merah adalah lokal, yang kuning adalah muson, dan yang pink adalah multiparten. Selanjutnya kita akan masuk flora dan fauna di Indonesia. Pertama, tipe Asiatis. Contoh floranya itu Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, dan anggrek. Sedangkan faunanya yaitu gajah, harimau Sumatera, dan bekatan. Tipe peralihan, jenis fauna, contoh faunanya yaitu anoa, kuskus, dan nuri. Sedangkan contoh floranya itu cendana, cengkeh, dan ampupu. Selanjutnya tipe Australis, floranya itu flora ebony, pakis, dan siwalan. Sedangkan faunanya itu bison, alpaka, dan kalkun. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.